Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil akhir KKN tematik pariwisata dan lingkungan tahun 2021-2022 dengan tema upaya pengembangan wisata mangrove di wilayah Sekotong Tengah. Kemudian di sini kami dibersamai oleh dosen pembimbing lapangan yaitu Bapak Insinyur Dr. Sadikin Amir, MSI. Kemudian sebelum saya lanjut, saya ingin izin memperkenalkan diri. Saya selaku ketua. Nama saya Agung Prasetyawadi. Dengan NIM A1C018006, saya dari jurusan akuntansi. Kemudian ada di sini teman-teman saya atau anggota saya yang bersamai saya, yaitu yang pertama ada Rusida Chandra Anggraini, kemudian ada Kiki Rizky Mujianti, kemudian ada Rizal Haryadi, ada I Gede Bayu Buddha M, kemudian ada Ratu Lagi, kemudian ada Ade Cahyani, ada Niputu Widioka, kemudian ada Jati Malinda Octavia, kemudian ada Danang Dwiki Kotama Putro, kemudian ada Ida Bagus Aditya Laksamana D. Oke, lanjutnya saya akan ingin jadi di sini untuk pendahuluan dalam KKN tematik Universitas Mataram tahun 2021-2022, jadi kelompok kami ditempatkan di Desa Sekotong Tengah, kemudian Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan tema yaitu pariwisata dan lingkungan. Jadi kegiatan KKN kami berlangsung selama 45 hari dan pada tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan 10 Februari 2022. Dengan teamwork yang baik, kemudian arahan dari DPL, kemudian serta dukungan dari pihak desa juga warga setempat, juga perangkat-perangkat desa lainnya. Seluruh program kerja yang kami rencanakan berjalan dengan baik, baik itu program kerja utama maupun program tambahan. Next. Oke, selanjutnya ada profil desa. Jadi profil desa pada Desa Sekotong yaitu pada tahun 1946 sampai dengan 1958 itu Desa Sekotong Tengah merupakan salah satu desa dari wilayah Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Wilayah Desa Sekotong pada saat ini mencakup Jelateng, kemudian Sekotong dan Tawun. Kemudian Desa Sekotong Tengah terdiri dari 18 dusun dan 65 RT. Kemudian Desa Sekotong Tengah terletak di sebelah selatan ibu kota Kabupaten Lombok Barat dengan jarak kurang lebih 23 km dari Kota Mataram. Wilayah Desa Sekotong Tengah terletak pada ketinggian antara 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Jadi di sini sedikit saya jelaskan, ini data dari tahun 2020. Kemudian Desa Sekotong Tengah juga sudah mengalami pemekaran dari 18 dusun menjadi 23 dusun. Next. Oke, untuk tujuan jadi KKN kami bertujuan untuk melakukan pengembangan wisata yang terdapat pada Desa Sekotong Tengah serta mempromosikannya sehingga pariwisata tersebut dapat atau semakin dikenal oleh banyak orang. Next. Untuk program kerja utama, kita ada 3 program kerja utama. Yang pertama itu pengembangan pariwisata di Desa Sekotong Tengah berupa pembuatan spot-spot foto. Ini bertempat di Dusun Tanjung Batu, tepat di wisata mangrove. Kemudian ada sosialisasi. Ya, ini melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pernikahan dini. Ini kita lakukan di kantor desa. Kita undang seluruh perangkat
desa, kemudian masyarakat yang ada di Desa Sekotong Tengah. Kemudian yang ketiga itu ada melakukan kegiatan penghijauan atau penanaman pohon, karena sering terjadi banjir di Desa Sekotong Tengah sehingga kita melakukan reboisasi. Oke, untuk pelaksanaan kegiatan, next. Jadi untuk pembuatan spot foto, kegiatan pembuatan spot foto ini, spot yang kita buat yaitu perahu. Ini perahu ini merupakan salah satu bentuk dukungan untuk mengembangkan wisata mangrove Desa Sekotong Tengah. Kegiatan ini diawali dengan pembuatan kerangka perahu, kemudian pemasangan dinding dan atap perahu, dan terakhir finishing pemasangan bendera, papan nama, dan pernak-pernik yang dibutuhkan. Ini sebagai bentuk kita untuk bagaimana kita bisa mengembangkan wisata yang ada di Desa Sekotong Tengah seperti itu. Kemudian untuk sosialisasi pernikahan dini, kegiatan sosialisasi pernikahan dini merupakan salah satu cara untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap dampak dari pernikahan dini. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat 14 Januari 2022 di Balai Kantor Desa Sekotong Tengah. Untuk kegiatan ini, tim kami menghadirkan pemateri dari Lembaga Perlindungan Anak dan Wanita LPPA Provinsi. Jadi pada kegiatan kali ini, kegiatan sosialisasi ini kita lakukan di kantor desa dengan kita mengundang seluruh masyarakat, kemudian tokoh agama, kemudian perangkat-perangkat desa yang ada di sana untuk bagaimana mensosialisasikan pernikahan dini, karena di Desa Sekotong Tengah, walaupun dari 2019 sampai 2021 kemarin itu pernikahan dini itu mengalami penurunan yang sangat pesat, namun tidak bisa kita pungkiri tetap saja masih ada yang melakukan pernikahan dini sehingga kita mensosialisasikannya. Di tahun 2022 kemarin saya dapat kabar dari Pak Kades selaku Kades Desa Sekotong Tengah. Beliau dalam pernikahan dini ini baru terjadi 2 orang. Dari yang di 2019 itu sekitar 17, kemudian mengalami penurunan di 2021 itu sekitar 3 orang, dan di 2022 itu terjadi 2 orang seperti itu. Di sini alhamdulillah mengalami penurunan setelah kita sosialisasi pernikahan dini. Kemudian kegiatan penghijauan. Tujuan diadakannya kegiatan penghijauan yang dalam hal ini melakukan kegiatan penanaman bibit pohon bersama di daerah-daerah yang masih minim pepohonan sebagai salah satu langkah untuk mencegah potensi terjadinya banjir di daerah tersebut di masa mendatang. Melihat bagaimana daerah Sekotong Tengah yang setiap tahunnya selalu terjadi bencana banjir. Jadi di sini mengingat curah hujan yang cukup tinggi di Desa Sekotong Tengah, sehingga kita melakukan penanam pohon di atas bukit ya, di dusun Lebah Suren. Itu kita penanaman di sepanjang jalan, kemudian di daerah-daerah yang memang perlu adanya reboisasi seperti itu. Kemudian untuk yang kita melakukan reboisasi atau penanam pohon itu 2 kali, minggu pertama dan minggu kedua seperti itu. Next, untuk selanjutnya kita ada program kerja tambahan, yaitu yang pertama program kerja tambahan yang pertama itu ada mengajar di sekolah. Jadi program mengajar ini kami laksanakan di salah satu sekolah yang terdapat di Sekotong Tengah, yaitu SD 1 Sekotong Tengah. Tujuan kami melakukan program ini di mana
menumbuhkan sikap kreatif dan berbudi pekerti yang santun, serta sikap bertanggung jawab. Selain itu kami mengajar karena di desa di SD tersebut masih kekurangan tenaga kerja atau guru. Jadi di saat ada waktu luang setelah selesai atau selingan ketika program kerja utama kita sudah berjalan, kita melakukan mengajar di sekolah seperti itu. Kemudian ada gotong royong. Jadi program kerja tambahan kita juga gotong royong. Kami melakukan ini setiap hari Jumat. Tujuan dari program ini untuk membantu kegiatan masyarakat dengan membersihkan masjid, kemudian lingkungan yang ada di sekitar tempat kami di posko Desa Sekotong Tengah. Kemudian selain kegiatan gotong royong di masjid, kami juga melakukan gotong royong bersih-bersih di salah satu area taman bermain di Desa Sekotong Tengah. Next. Selanjutnya ada senam pagi. Ini kita lakukan setiap hari Minggu. Senam pagi ini juga termasuk program kerja tambahan yang dimana bertujuan mengajak masyarakat Desa Sekotong Tengah untuk tetap hidup sehat walaupun di kondisi pandemi seperti saat ini. Kemudian ada promosi wisata. Program pembuatan video promosi ini bertujuan untuk membuat berbagai media untuk mempromosikan wisata yang ada di Sekotong Tengah, seperti membuat video promosi, kemudian kita membuat leaflet tentang ekowisata mangrove, kemudian merilis berita melalui media cetak dan media online. Jadi kami merilis media cetak ini di Lombok Pos untuk media cetaknya, untuk media online-nya di Kim Sekotong. Kami sudah menaruh link dan foto dari media cetak tersebut di link yang sudah di share untuk pengumpulan laporan akhir. Kemudian next. Ya, jadi ini kegiatan-kegiatan lain yang kita lakukan. Yang pertama itu ya ada piket di kantor desa, ini untuk membantu perangkat desa dalam hal dari menginput data dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita bantu di desa kita bantu. Kemudian ada gerbek vaksin. Jadi kita melakukan gerbek vaksin ini bersama perangkat desa ke SD-SD yang ada di Sekotong Tengah. Kemudian ada ada musibah di Desa Sekotong Tengah. Salah satu dari warga ini juga ada warga perangkat desa itu. Jadi kita melakukan melayat kayak gitu. Kemudian ada jaga loket di wisata mangrove. Jadi di sini setiap sore setelah berkegiatan, setelah program kerja utama kita selesai, kita melakukan jaga loket di wisata mangrove karena ini kita diminta bantuan oleh Pok Darwis, sehingga setiap hari, setiap sorenya kita melakukan jaga loket seperti itu. Kemudian ada perbaikan spot foto. Kalau ada yang rusak di area desa wisata mangrove, kita lakukan perbaikan. Kemudian ada turnamen sepak bola. Jadi di sini kami diundang oleh dusun Telaga Lebur ya untuk menghadiri turnamen sepak bola, sehingga kita juga bantu-bantu di sana apa yang bisa kita bantu. Kemudian ada sosialisasi bank sampah. Jadi di sini kan kami ada 2 KKN di sini, ada yang Desa Tangga Becanda dan kami yang pariwisata dan lingkungan. Jadi teman-teman dari Destana mengundang kita untuk ikut dalam sosialisasi bank sampah. Kemudian
ada mencari kayu bakar. Jadi di sini warga yang memang terkena musibah meninggal kemarin itu kita ikut untuk melakukan cari kayu bakar untuk 9 harian beliau seperti itu. Kemudian ada Monep LPPM, kemudian ada penarikan offline. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk media kita ada di di Instagram, yaitu kkn.sekotongtengah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.